Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qina bihalalika wa an haramik. Allahumma aghnina amman siwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dari tafsir Al-Ma'arij, jamak dari Mi'raj, bahwasanya di dalamnya mengabarkan tentang kepastian datangnya azab kepada orang-orang kafir. Kemudian dari balasan yang Allah berikan kepada mereka berupa neraka yang menyala-nyala, yang mengelupaskan kulit kepala, yang diperuntukkan bagi siapa yang berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian di pertemuan kali ini diperhatikan, kita akan menceritakan tentang bagaimana ajaran Islam mengatasi sifat-sifat yang jelek pada manusia. Pada ayat ini akan diceritakan karakteristik asli dari manusia tersebut. Qala ta'ala, innal insana khuliqa halu'a. Ini Allah menekankan dengan memakai harfu nasbin, inna. Ini juga saya sudah ajarkan kaidah. Kalau ada suatu kalimat di dalam Al-Quran yang dibaca ada penekanan, menunjukkan apa? Penekanan pada arti atau pada makna. Kalau ada kalimat yang sulit disebut, itu juga menunjukkan sulit pada arti dan makna. Itu namanya munasabatil ayat, munasabatil halah. Ya, nanti akan kalian dapatkan di buku-buku usul tafsir. Insyaallah taala, mungkin setelah kita membahas tafsir di juz 29, sebelum kita masuk di surat Qaf, insyaallah taala, semoga Allah memudahkan dan memanjangkan umur kita akan belajar sedikit usul tafsir. Terlebih khusus ada satu kitab yang sangat indah, ialah alhamdulillah saya belajar langsung dan menghatamkan alhamdulillah bersama guru kita Ustaz Khidr Hafizallahu Ta'ala. Kitab yang sangat indah, yaitu kitab Muqaddimah fi Usul Tafsir. Muqaddimah fi Usul Tafsir li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dari guru Syekh Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kemudian kita masuk, qala ta'ala, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Kalau Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bahwa innal insana al-kafir, sesungguhnya manusia itu, di situ ada lam at-ta'rifi. Al-insana ada lamnya atau tidak? Ada. Ini dalam ilmu, kalau ada alif lam menunjukkan bahwa dia ma'rifah, diketahui jelas orangnya. Misalnya kalau saya bilang masjid, itu umum, masjid mana. Tapi kalau saya bilang al-masjidu pakai alif, berarti masjid itu. Kalau saya menunjukkan bahwa masjid itu, masih ada kemungkinan masjid lain yang dimaksudkan atau tidak ada? Tidak ada. Sama dengan perkataan Ibnu Abbas di sini. Ya, bahwasanya innal insana,
sesungguhnya manusia itu, manusia yang dimaksudkan adalah orang kafir atau memiliki sifat kekafiran. Ya, khuliqa halu'a. Manusia yang kafir itu dia diciptakan dalam keadaan halu'a, senantiasa berkeluh kesah lagi kikir. Kalau Ibn Abbas mengatakan di sini al-halu, afwan, tertekan. Kita lihat ya. Kita bacakan sebagaimana redaksinya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, halu'a walladhi qala Allah idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Halu'a adalah mereka yang akan disebutkan idza massahu syarru jazua, yang apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Ya. Wa idza massahu khairu manu'a, dan kalau dia ditimpa suatu kebaikan dia kikir. Jadi sama ya, bahwasanya manusia yang khuliqa halu'a itu adalah manusia yang memiliki sifat kalau ditimpa musibah berkeluh kesah, tapi kalau ditimpa kebaikan dia kikir. Kalau tidak ada misalnya warna, dia nunggu saya, manis sekali, umiku anu. Tapi kalau ada, cukup, tidak ada yang tahu bilang ada warna. Tapi kalau tidak ada warna, atau semua orang pun ada warna. Sehingga apa, dikasihani, dikasih pakai meduli ini, kasih pokok ini. Ya ini. Diperkecualikan oleh Allah illal musallin, kecuali orang-orang yang senantiasa melakukan sholat. Jadi kalau mau terhindar dari sifat yang senantiasa berkeluh kesah, dari sifat kikir ketika dalam kebaikan, ini kuncinya. Senantiasa melakukan sholat. Ya, jadi kunci terhindar dari sifat senantiasa berkeluh dan kikir ketika mendapatkan kenikmatan adalah sholat. Kenapa? Karena dengan sholat seseorang akan keluar dari masalah. Kalau orang keluar dari masalah, maka tidak ada lagi yang dia keluh kesahkan. Maka dari itu Allah kabarkan di ayat lain, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Meminta tolonglah kalian ketika kalian dalam kesusahan, bis sabr, dengan kesabaran, was shalah, dengan salat. Karena sesungguhnya kesabaran dan sholat itu amat besar perkaranya, amat sulit, kecuali siapa yang takut kepada Tuhan. Kemudian kata Allah, alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka itulah, ini juga pernah kita ajarkan. Kalau ada isim isyarat, ada isim mausul, ya, isim isyarat lil qarib atau lil ba'id, isim mausul lil mufrad lil musanna wal jam', maka menunjukkan apa? Bahwasanya itu dimiliki oleh orang-orang khusus yang disebutkan padanya alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka itulah yang senantiasa mengerjakan salat. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, yang pada harta mereka ada harta tersedia sebagian yang tertentu, artinya harta zakatnya. Jadi kalau dia ditimpa kekayaan, dia tidak lalai, dia tidak kikir, dia tetap mengeluarkan zakatnya. Dia tetap membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, untuk Allah. Dan kalau dia tertimpa musibah, dia senantiasa kembali kepada Allah dengan salat. Jadi ini ya, maka dari itu ini diantara 3 pondasi kebahagiaan. 3 pondasi kebahagiaan seorang hamba
Kata para ulama, idza u'tiya syakara wa idza tuli'a sabara wa idza aznaba istakbara. Ketika dia ditimpa suatu kebaikan, dia bersyukur. Dengan apa? Dengan salat. Dengan apa? Dengan memanfaatkan nikmat tersebut, mendekatkan dirinya kepada Allah. Idza tuli'a sabara, kalau ditimpa musibah, dia bersabar. Sabar tidak berkeluh kesah terhadap takdir yang Allah takdirkan padanya. Sabar di atas ketaatan dan kesyukuran kepada Allah, walaupun mungkin nilainya sedikit. Sabar di atas senantiasa menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Bukan karena misalnya dia disolimi akhirnya dia mensolimi juga, tidak. Dia tahan dirinya. Maka dari itu diantara ucapan yang lain dari kata para ulama, ketika seseorang ditimpa kebaikan dan dia bersyukur, tapi kalau dengan kebaikan tersebut melalaikannya, kata para ulama, kullu ni'matin ma tuqarribuka ila Allah fahiyal barat. Ketahuilah, sesungguhnya seluruh kenikmatan, kenikmatan harta, kenikmatan jabatan, kenikmatan kecerdasan, kenikmatan kekuatan, kenikmatan memiliki waktu luang yang tidak mendekatkanmu kepada Allah, maka hakikatnya, maka dia sebenarnya adalah balaya, musibah. Jadi musibah bagi siapa yang memiliki kekuatan hafalan, tidak memanfaatkan di jalan Allah hafalannya. Barang siapa yang memiliki harta, musibah kalau dia tidak menjadikan hartanya sebab menjadi jembatan meraih ridha Tuhannya. Musibah kalau seseorang memiliki kekuatan, kalau kekuatannya tidak menjadikannya semakin tunduk dan taat kepada Allah, membantu di jalan Allah. Apalagi kalau kekuatannya hanya untuk menzalimi orang lain, kekuatannya hanya untuk merampas harta orang lain, kekuatannya hanya untuk hal-hal di atas kemaksiatan kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita lihat qala ta'ala lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang yang miskin, orang yang meminta-minta, maupun orang yang menjaga. Jadi kita ketahui orang miskin itu terbagi dua. Ada orang miskin, dia senantiasa meminta-minta, ini diberi. Tapi ada orang miskin, tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa yang memperhatikannya. Dia memang miskin, dia memang butuh, tapi dia menjaga image-nya, dia menjaga wibawanya. Ya, dia tidak pergi meminta-minta. Dia bertawakal kepada Allah. Maka orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kelapangan yang diridhoi oleh Allah, mereka bukan hanya memberi kepada orang-orang yang meminta, tapi dia juga perhatikan yang godong mungkin ini godong butuh. Dia lihat tetangganya, itu tukang becak nih, baru anaknya 5. Sekarang tidak laku nih becak, sekarang bentor mami atau grab. Kodong, ada cukup gituan nah. Tapi tukang becak ini tidak pernah juga meminta-minta. Dia tahu itu bahwa orang ini butuh. Akhirnya setiap bulan mungkin dia berikan beras, dia berikan makanan, dia berikan laut, dia kasih sekolah anaknya dan selainnya. Ini orang-orang ini, orang-orang yang dijaga, orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan terhindar dari sifat-sifat yang jelek. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan dia termasuk orang yang jujur, orang yang percaya akan adanya hari akhirat. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyrikun. Dan dia termasuk orang yang takut kepada azab Tuhan. Jadi coba diperhatikan, orang yang halu'a adalah orang yang kalau ditimpa keburukan berkeluh kesah, dan kalau ditimpa kenikmatan kikir. Itu namanya halu'a. Adapun orang yang terhindar dari sifat kikir,
Ya, ketika dia dalam keadaan kekayaan, terhindar dari sifat senantiasa berkeluh kesah. Ketika ditimpa musibah, ini karakternya. Yang pertama, dia melakukan sholat, senantiasa melakukan sholat. Yang kedua, senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dia memberikan kepada orang yang meminta ataupun orang yang menjaga dirinya untuk tidak meminta. Yang ketiga sifatnya, dia percaya terhadap hari akhirat. Ihsan, jangan melamun. Ditulis. Apa yang kita tulis ihsan, ditulis. Ini ada karakter-karakternya. Jadi kalau mau terhindar dari sifat bakhil, dari sifat banyak berkeluh kesah, apalagi sekarang ekonomi merosot, kebutuhan pokok meningkat tidak sedikit. Ya, jangankan dikatakan orang-orang awam, orang belajar saja banyak yang berkeluh kesah. Kenapa? Karena kurang kuat dalam sifat ini. Ya, yaitu mereka kurang kuat dalam menjaga sholat, karena mereka kurang kuat dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mungkin karena memperhatikan dirinya sendiri, tanpa mau dihajat di atas hajat saudaranya. Padahal Allah melalui lisan Rasulullah, ya, Allah menjamin. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajati." Barang siapa yang di atas hajat saudaranya, dia membantu saudaranya melepaskan dari utangnya misalnya, melepaskan dari hajat kebutuhan hidupnya misalnya, atau menyelesaikan urusannya dengan bantuan cara berpikirnya kah, atau orang yang dikenal, kana Allahu fi hajati, maka Allah yang berada di atas hajatnya. Ya. Dan di hadis lain, dalam redaksi lain, Nabi menjamin bahwasanya hamba senantiasa ditolong selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Jadi kita ini akan ditolong oleh Allah selama kita juga senantiasa menolong hamba-hamba Allah. Maka dari itu dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ardh, yarhamukum man fis sama." Sayangilah siapa yang di muka bumi, berikan manfaat. Ya, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Ya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mengatakan khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia lainnya. Dan kata para ulama, tidak ada manfaat yang terbesar di muka bumi kecuali seseorang ketika bisa memberikan manfaat masalah akhirat seseorang. Maka profesi kalian ini, profesi menjadi seorang alim, mengetahui ilmu agama, ini profesi besar. Jadi jangan menganggap kalian ini pengangguran, karena banyak di antara kalian tereliminasi. Dia pikir mau cari pekerjaan. Memangnya belajar bukan pekerjaan. Ini pekerjaannya para nabi, pekerjaannya para al-anbiya, pekerjaannya para rasul, pekerjaannya orang-orang soleh terdahulu, pekerjaannya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Apa pekerjaan utamanya? Ya, yang kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada siapa yang mengajak ya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pekerjaan paling baik ini. Pekerjaannya ini para nabi yang kalian diwariskan. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya la yuwarrithu dinaru wa la dirham, walakin yuwarrithu al-ilm. Faman akhadhahu faqad akhadha bi akhsin wafir." Para nabi itu tidak mewariskan dari dinar dan dirham, uang mata emas dan perak. Tidak. Mereka itu mewariskan ilmu.
Barang siapa yang diwariskan ilmu, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Dan ini dibetulkan oleh para sahabat. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika telah belajar di hadapan Nabi di Masjid Nabawi, Abu Hurairah pergi berjalan-jalan di pasar. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Ya ahlas suf, wahai para penduduk pasar, tidak adakah kalian mau ke masjid? Warisannya Nabi dibagi-bagi di masjid. Tidak adakah kalian yang ingin menerima warisan Nabi?" Maka semua orang pasar natutuki pasarnya, pergi di masjid. Dia lihat di mana warisannya Nabi ini dibagi-bagi ini. Ya, maka dia pergi ke Abu Hurairah. "Ya Abu Hurairah, ya Abu Abdurrahman, kami tidak melihat di masjid ada bagi-bagi warisan." Kata Abu Hurairah, "Apa yang kau lihat di masjid?" Kata dia, "Kami cuma melihat orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari ilmu, orang yang belajar fikih." Abu Hurairah pun memukul kepalanya. Ya, kata Abu Hurairah, itulah warisannya Nabi. Kemudian dia bacakan hadis tadi, bahwa para nabi itu tidak mewarisi emas dan perak, tapi para nabi mewarisi ilmu. Siapa yang mengambil warisan ilmu, maka dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Ya, maka dari itu ini pekerjaan yang paling mulia, jangan antum tinggalkan. Wallahi, ya, antum kalau mengejar selain daripada profesi ini, berarti antum tidak mengenal hakikat profesi ini. Ya, ini coba lihat banyak para pedagang yang mereka tinggalkan perdagangannya karena mengetahui mulianya ini profesi. Apalagi kalau orang dulu meninggalkan ini, coba lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Murid terbaik dari Imam Syafi'i. Apakah beliau juga hanya ahlul hadis? Tidak. Dulu dia pedagang. Tapi ketika dia menuntut ilmu, mempelajari ilmu hadis, dia tahu hakikat dunia dan hakikat yang harus dia raih. Ya, akhirnya dia tinggalkan perdagangannya. Bukan hanya tinggalkan, ketika harus pergi ke negeri Syam, pergi ke negeri yang lain untuk menuntut ilmu hadis, bahkan dia sewakan rukonya dan penjualannya. Bukan hanya disewakan, bahkan setelah itu karena tidak cukup lagi dananya, dia jual 2 tokonya untuk menjadi bekalnya menuntut ilmu hadis. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain, ya, yang mereka mengorbankan seluruh hartanya untuk menuntut ilmu. Kalau kita sekarang kan menuntut ilmu, alhamdulillah enak, semuanya dibiayai. Menuntut ilmu tak enak, setelah jadi kita digaji. Apalagi kalau jadi ketua pondok, ketua yayasan, bukan main-main gajinya, diberikan mobil, diberikan motor, diberikan pondok, sama donatur. Apalagi yang antum kalau kesuksesan dunia aja, ya walaupun jangan itu jadi tujuan, tetap perbagusi niat, luruskan tujuan untuk meraih ridha Allah. Adapun fasilitas yang Allah akan berikan itu janji, bahwasanya Allah akan mewariskan bumi ini min ibadina sholihin, kepada siapa dari hamba-hamba kami yang soleh. Itu janji Allah. Maka dari itu Allah mengatakan, "Lau amanu ahlul qura lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri beriman, dengan apa dia beriman? Dengan ilmu. Maka kami akan memberikan mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Syaratnya apa tadi? Keimanan. Jaga iman. Menjaga iman dengan ilmu. Menjaga ilmu dengan mengamalkan ilmu dan terus belajar di atas ilmu. Begitu caranya. Dengan sebab itu, ya, kalian akan mendapatkan dunia akan terseret di hadapan kalian. Maka dari itulah dikabarkan, barang siapa yang di pagi hari
yang tujuan dasarnya adalah akhirat, maka Allah akan menjadikan kepadanya urusannya menjadi selesai dan menjadikan dunia terseret di hadapannya. Akan tetapi siapa yang di pagi hari yang tujuannya dunia, maka Allah akan jadikan urusan dunianya bercerai-berai dan tidak menakdirkan akan dunia atasnya kecuali apa yang telah ditakdirkan atasnya. Berarti di sini kita apa tujuannya? Tujuan awal akhirat. Ya, coba lihat. Maka dari itu Imam Syafi'i mengabarkan bahwa sangat sedikit dari pengejar dunia mendapatkan akhirat. Tapi saya wallahi, kata Imam Syafi'i, saya tidak mendapati para pengejar akhirat kecuali dunia akan terhina di hadapannya. Ya, Imam Syafi'i itu dia memang orang miskin. Tapi antum tahu, tidak jarang Imam Syafi'i mendapatkan satu kantong koin emas ketika di zaman diberikan para raja. Karena kalau dia bersya'ir memberikan arahan nasihat kepada para raja, maka raja ini memberikan dia satu koin emas. Tahu satu koin emas bagaimana? Satu kantong, kalau kita satu tas, satu ember begitu emas semua. Ya, itu para raja yang kasih, presiden kalau kita. Tapi Imam Syafi'i karena dia tahu hakikat dunia, maka ketika pulang dari rumah raja diberikan satu kantong emas, tidak sampai ke rumahnya tidak tertinggal kecuali kantongnya. Di mana emasnya? Dia berikan para janda, dia berikan orang-orang miskin, dia berikan peminta-minta, dia berikan orang memiliki hajat, dia berikan siapa yang mau menuntut ilmu, dia berikan kepada siapa yang mau membeli makanan, beli buku. Pokoknya tidak sampai di rumahnya habis lagi. Coba antum baca, ya, di karya Imam Az-Zahabi. Coba antum baca di karya Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. Coba antum baca di biografi Imam Syafi'i. Antum akan dapati ini, ya, kehidupan para ulama. Kemudian kita melihat, ya, ini ya sifat-sifat. Kalau mau terhindar dari sifat yang senantiasa berkeluh kesah, senantiasa di atas berkeluh kesah ketika tertimpa musibah, kikir ketika mendapat nikmat, ini jaga sholat, senantiasa menjaga sholat. Satu. Yang kedua, senantiasa membelanjakan harta di jalan Allah. Jangan takut kikir. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma naqasa min malin bis sadaqah." Tidak berkurang dari harta seseorang disebabkan dia bersedekah, tidak kurang. Bahkan Allah mengirim setiap pagi 2 malaikat yang mendoakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak, ya, gantian lebih banyak. Dan ya Allah, berikanlah orang yang menahan di pagi hari dengan kehancuran pada hartanya. Ya, ini Allah setiap pagi kirimkan. Tentunya kalau kita mau berinfak di jalan Allah, yang paling utama adalah diri kita. Jangan kikir beli kitab, jangan kikir beli memfasilitasi diri kita untuk menuntut ilmu. Yang kikir beli memang, kecuali kalau tidak ada memang mau dia apa lagi. Tapi kalau ada, beli kitab. Ya, kitab yang wajib kalian beli yang pertama Al-Quran. Beli. Kalau ini terlalu besar pakai murojaah, beli kitab yang kecil, Al-Quran yang kecil, pakai murojaah keliling-keliling. Kalau saya dulu waktu belajar 4 Al-Quran, 1 Al-Quran Mushaf Madinah untuk kupakai murojaah, 1 untuk Mushaf Madinah yang kecil untuk kupakai kalau keliling-keliling, kalau jalan sambil dibawa, biar ditetek mau di mana itu dibaca. 1 yang ada artinya, 1 yang ada warnanya. Kalau mau gak menghafal, pakai yang warna, Kak. Itu targetku. 2 warna, 3 warna, Kak. Itu harus modali diri, Kak. Padahal saya dikasih uang cuma 200.000 dalam 2 bulan, terkadang tidak dikirimkan. Sudah beli memang juga, beli sabun. Kalau dikirimkan 200.000 sama bapak angkatku, beli sabun. Bayar uang pondok 50.000 1 bulan. Ya,
uang tambah-tambah listrik di pondok. Setelah itu 100.000-nya untuk 2 bulan. Beli maki gorengan-gorengan karena tadi saya sudah ceritakan bagaimana lautnya di pondok. Tulangnya luar biasa. Ya, berasnya Masya Allah. Baru kalau terlambat dia marah-marah ibu dapur. Tidak ada. Pokoknya kalau lewat kau 1 menit ditutup dapur. Mau kau apa? Jadi kalau pergi kita taklim, baru saya pergi taklim. Saya cuma belajar bukan hanya di pondok. Kalau kita dulu bisa kita pergi di masjid-masjid mana kita belajar. Terkadang kita jalan dari Unismu kita pergi jalan, pergi di mana? Saya biasa sampai ke Wajib Rupa, bayangkan. Tapi dulu saya alhamdulillah ada sepedaku yang dikasih sepeda dipinjamkan. Pergi naik sepeda ke Wajib Rupa. Nah ini, jadi ini saya kabarkan ya. Kalau mau sifat terhindar dari sifat kikir ini dijaga. Kemudian yakin terhadap hari akhirat. Ini karakter ketiga. Kenapa? Karena kalau kita tidak yakin hari akhirat, pasti kita tidak akan mau membelanjakan harta kita. Kenapa? Karena asal harta dicintai. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu Allah sudah kabarkan. Sungguh kamu telah sangat mencintai harta dengan kecintaan yang dahsyat. Memang itu harta dicintai. Tapi ketika kita lebih mencintai Allah, mencintai saudara kita karena Allah, maka itu akan lebih mudah. Mencintai hari akhirat, maka itu akan lebih mudah. Walladzina hum min adabi rabbihim musyfiqun. Ini karakter keempat. Kalau mau terhindar dari sifat senantiasa keluh kesah, ketika ditimpa musibah, kikir ketika mendapat kekayaan, termasuk lahirkan di dalam hati sifat takut kepada Allah. Sifat takut terhadap azab Allah. Kalau kikir ini terhadap harta itu mudah bagi Allah. Allah ambil hartaku. Coba lihat Fir'aun. Ya, coba lihat Korun. Karena dia kikir, tidak mau keluarkan zakatnya, ditenggelamkan. Ya, dan harus kita tahu bahwa apa yang Allah titipkan itu hanya titipan, bukan punya kita. Terkadang kita berat memberikan sesuatu karena kita menganggap kita punya. Padahal itu semuanya punya Allah. Kalau misalnya saya kasih pinjam ke HP, pakai miniai HP-ku. Tiba-tiba itu HP mau ku pakai, kira-kira mutahannya tuh kasih kecepat. Kasih kenapa? Karena sadar HP-nya ini Ustaz Safar ini. Kenapa mau ku tahu? Bukan saya punya. Begitu juga harta. Ketika Allah membutuhkan untuk dibelanjakan membantu saudara, membutuhkan untuk membangun di jalan Allah, belanjakan. Kenapa? Karena Allah yang minta. Belanjakan. Allah kasih nampakkan ada orang susah, ada nenek-nenek kolong pakai tongkat kami batu berdarah lagi. Ditanya nenek sudah pakai makan belum pina? Baru tidak ada belas kasihan tak juga kasih makan. Naudzubillah. Ya, ini harus diperhatikan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di ayat setelahnya, Inna adabi rabbi ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhanmu tidak ada yang dapat merasa aman darinya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Nah, ini berat, ini bagi anak muda. Bahkan termasuk yang sudah menikah. Yang kata Allah, yaitu orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka, maka itu kata Allah tidak ada dosa. Nah, coba lihat. Menjaga kemaluan caranya cuma 2 cara. Ya, disinilah menjadi dalil bahwa haramnya onani. Tahu onani? Ya, main sabun. Main sabun di Alex, itu tetap haram. Ustaz, mana dalilnya? Ini dalilnya. Allah mengatakan di sini ghairu malumin, tidak ada dosa baginya. Bagi siapa? Yang menjaga kemaluannya kepada illa ala azwajih, atas istri-istri mereka. Jadi kalau tidak ada istri kita, aw ma malakat aymanum, atau budak-budak mereka, cuma 2. Istri atau budak.
budak itu termasuk juga diperistrikan nantinya. Ya, jadi budak itu dahulu kalau misalnya perang, kemudian ada dari kalangan tawanan wanita, maka wanita-wanita itu dibagi, yang itu menjadi budak-budak kita. Dan budak ini bisa digauli. Ya, dan budak ini ketika digauli, anaknya nanti itu akan menjadi merdeka. Budak pembantu lain. Sekarang, budak pembantu sama namanya tidak? Tidak. Perbedaan nama bisa menunjukkan perbedaan pada makna. Pembantu itu pekerja. Budak memang kita yang punya. Kita yang miliki. Itu didapatkan, dipermudahkan di mana? Ketika tadi apa? Terjadi peperangan, kemudian di antara harta ghanimahnya apa? Wanita-wanita. Ya, karena harta ghanimah itu banyak. Bisa tempat tinggal. Misalnya kita perang misalnya sama Amerika. Maka ketika kita memerangi Amerika, mati semua laki-lakinya yang melawan, ada anak-anaknya. Maka ini semuanya menjadi budak, baik yang dari kalangan laki-laki maupun perempuan, bisa kita pekerjakan. Dan di kalangan perempuan, kalau dari kalangan laki-laki bisa kita jual untuk dia menjadi pekerja orang lain. Ismail, beli ini budakku ini supaya jadi pembantu di rumahmu. Ya, baik, ku beli berapa? Nah, misalnya 100 juta, ganti 100 juta. Perempuannya bisa juga dijual. Tapi kalau mau digauli bisa juga digauli. Ustaz, kenapa begitu Islam? Bukankah itu termasuk kezaliman? Jawabannya bukan. Sekarang, kalau kita gauli itu budak, itu bentuk memuliakan atau tidak? Bentuk memuliakan. Kalau kita gauli, kira-kira mau sakiti atau tidak? Tidak mungkin disakiti. Pasti sayang-sayang ya. Coba lihat para peperang yang lainnya. Coba lihat orang kafir kalau berperang. Mau apakan itu perempuan? Waktu kita diserang oleh Belanda. Adakah tidak berita wanita-wanita kita diperkosa? Mereka bukan cuma satu orang yang menggauli. Coba lihat kisah di Palestina. Coba lihat di Myanmar. Coba lihat di Rohingya. Ada yang satu wanita 35 orang tentara yang menggaulinya ketika dia penjara. Itu yang namanya kemuliaan. Kita dicela. Kenapa itu orang Islam kalau ada budak-budak bisa digauli? Supaya dia sayang terhadap tawanan. Karena tidak mungkin mau raca-raca, mau nawal-walokin bergaul sama dia, tidak mungkin. Berbeda dengan orang-orang kafir ketika memerangi, ketika mengambil harta ghanimah dari kalangan wanita, mereka perkosa, mereka hamili, mereka puluhan orang yang menggaulinya. Setelah itu apa? Tembak mati. Ini menzalimi. Kalau kita tidak disuruh rawat, dibesarkan, bahkan disuruh gauli, ya itu diantara hikmah. Ya, jadi inti pelajaran bisa dipetik bahwasanya menjaga kemaluan, dan cara menjaga kemaluan cuma dua. Yang pertama apa? Dengan menikah. Istri. Yang kedua dengan menggauli budak. Menggauli budak. Dan budak sekali lagi tidak sama pembantu. Kenapa? Karena pembantu itu bekerja. Orang yang digaji saja. Ya, kalau dikatakan sama, maka apa bedanya pelacur? Pelacur juga kan dipekerjakan. Ya, maka ini jawabannya tidak sama. Yang kata Allah, jadi cuma ada dua, tidak ada yang ketiga. Jadi di sini menunjukkan bahwa onani dilarang karena tidak disebutkan kecuali kata Allah kecuali onani juga. Itu Allah tidak sebutkan. Ya, yang kata Allah apa? Walladzina hum li furujihim hafidun. Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka, maka itu tidak ada dosa bagi mereka kata Allah.
Ini kata Allah, famani betagawaro adzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang menempuh selain daripada jalan ini, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Sekarang saya tanya, orang melampaui batas dicintai oleh Allah atau tidak? Melampaui batas haram hukumnya atau tidak? Melampaui batas dosa atau tidak? Maka termasuk melampaui batas siapa yang tidak melakukan dua ini. Caranya menjaga kemaluan dengan dua itu saja. Atas istri-istri atau budak-budak. Selain daripada itu tidak boleh. Berarti di sini menunjukkan bahwa onani itu juga diharamkan oleh Allah dan itu termasuk melampaui batas. Dan melampaui batas itu termasuk kezaliman. Dan kezaliman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Orang onani, saya tanya, kalau orang melakukan onani, tersolimi dirinya tidak? Tersolimi pasti. Ya. Dia solimi pikirannya tidak? Dia solimi pikirannya. Kalau nak tahu bapaknya itu perempuan, siapa nak bayangkan? Anaknya orang. Kalau nak tahu bapaknya, kira-kira nusolimi bapaknya tidak? Coba kalau ada perempuanmu yang dibayangkan begitu, ridho atau tidak? Coba kalau ada perempuanmu yang dikasih begitu, ridho atau tidak? Makanya ada pernah datang ke hadapan Nabi. Ketika dia masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa melakukan sholat, saya bisa puasa, saya bisa berzakat, saya bisa berhaji, tapi ya Rasulullah halalkan saya satu, yaitu berzina. Itu tidak bisa kutinggalkan Rasulullah. Meninggalkan khamar bisa lah, tapi ini satu tidak. Apa kata Rasulullah? Bagaimana kalau yang dizinai itu ibumu? Apakah engkau ridha? Dia bilang tidak. Bagaimana kalau yang dizinai adalah anak perempuanmu? Apakah engkau ridha? Dia bilang tidak. Bagaimana kalau yang dizinai adalah saudara perempuanmu? Apakah engkau ridha? Dia bilang tidak. Kata Nabi, bagaimana mungkin engkau ridho menzinai orang lain, sedangkan engkau saja tidak ridho dizinai dari kalangan keluargamu. Ya, jadi ini terkadang ini karena kita sudah diliputi syahwat, ya, dan perzinahan ini di antara perkara yang besar. Dengan perzinahan seseorang tercontreng agamanya. Antum biar ustaz paling terkenal, tapi kalau jatuh dalam perzinahan, gelar ustaz itu yang mulia akan menjadi hina. Ya, maka jaga image-nya antum, jangan hati-hati di sini. Makanya ini wallahi yang paling berat bagi saya jaga. Ya, untuk terjatuh dalam perzinahan ini berat. Apalagi zaman sekarang, banyak orang yang keluar rumah tidak sampai separuh bajunya. Ya, ini berat, wallahi berat. Maka dari itu kalau antum bisa menangis di dalam sholat untuk memohon kepada Allah, Allahumma qina bihalalika wa an haramik. Ya Allah, cukupkanlah saya terhadap yang halal dan jauhkanlah saya dari yang haram. Allahumma qina amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah saya daripada selainnya. Ini tiga kriteria dari doa Nabi yang memutuskan keputusan kita ini. Kita selesaikan dulu. Yang kata Nabi yang kata Allah Azza wa Jalla, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan terhadap orang-orang yang menjaga amanahnya, ya, dia tidak berkhianat dan menepati janjinya. Walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Dan terhadap persaksiannya mereka jujur, tegak, tidak berdusta, tidak manipulasi. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan terhadap orang-orang yang menjaga salatnya, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itulah yang akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang dimuliakan. Nah, ini ada nama lain, jannatin mukramun. Nama surga yang lain kita sudah pelajari, jannatin na'im, jannatil ma'wa, jannatin tajri min tahtihal anhar. Di sini lagi apa? Jannatin mukramun. Surga yang diperuntukkan
bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Inti pelajaran yang kita bisa petik, ya, bahwasanya di antara sifat yang tercela adalah sifat keluh kesah dan kikir. Sifat keluh kesah dan kikir di antara sifat yang tercela. Sifat keluh kesah ketika ditimpa musibah dan kikir ketika mendapat nikmat adalah sifat yang tercela. Yang tidak tercela apa? Kalau tertimpa musibah sabar, kalau tertimpa nikmat apa? Syukur, berikan pada orang. Makanya apa kata Allah dalam surat Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, maka hadis, kabarkan, siarkan. Siapa yang diberikan nikmat harta, manfaatkan hartanya, belanjakan di jalan Allah, buat pesantren, buat bantuan orang. Hadis, kabarkan. Ya, siapa yang mau bantu, siapa yang mau bantu, kabarkan. Ya, tapi sekali lagi ingat, didahulukan siapa? Diri kita sendiri, kemudian orang yang berada di dalam tanggung jawab kita. Yang pertama ibu kita, baru ibu kita, baru ibu kita, baru bapak, baru istri, baru saudara yang terdekat, kemudian yang terjauh. Terlebih khusus saudara dari kalangan perempuan. Kenapa? Karena dia itu dari kaum yang lemah, perlu untuk diberi kekuatan. Kenapa? Kalau laki-laki bisa dicari sendiri, tapi kalau perempuan memang dia sifatnya kita beri, ya. Jadi itu yang paling utama. Beda juga pahalanya. Kalau kita memberi orang yang terdekat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta tatasaddaq wa tasil. Engkau memberikan sedekah dan menyambung tali silaturahmi sehingga dapat 2 pahala. Menyambung tali kerabat dan bersedekah. Tapi kalau orang lain hanya nilai sedekah, tidak ada nilai tali menyambung tali silaturahim. Ya, itu bedanya. Kemudian ada juga riwayat yang lain, kata Nabi, engkau membelanjakan 1 dinar, ya, kepada orang lain daripada engkau melanjakan 1 dirham mata perak kepada keluargamu. Apa yang engkau belanjakan kepada keluargamu itu lebih banyak. Ya, nah ini. Kemudian apalagi faedahnya? Bahwa ini faedah sifat-sifatnya, ya. Perhatikan faedah sifat-sifat yang bisa dipetik. Tadi sudah diambil anunya, sudah diambil dari sifat-sifatnya. Yang pertama apa tadi sifatnya? Senantiasa menjaga sholat. Kemudian, ya, membelanjakan harta di jalan Allah, baik kepada orang yang meminta maupun orang yang menjaga harga diri. Kemudian apa? Mempercayai hari akhirat, hari kiamat. Kemudian takut kepada azab Allah. Ayo Syawal ditulis. Kemudian tidak merasa aman terhadap azab Allah. Ya, bisa juga disambung tadi, takut kepada azab Allah dan tidak merasa aman darinya. Bisa disambung. Kemudian dan tidak merasa aman darinya, artinya dari azab. Kemudian apa? Menjaga kemaluan. Sekali lagi, cara menjaga kemaluan cuma ada berapa cara? 2. Dengan cara apa? Menikah kepada istri-istri atau kepada budak-budak. Selain daripada itu, maka itu termasuk dalam pembatas. Ya, dengan cara apapun. Mau gesek-gesek di bantal, gesek-gesek di tiang, gesek-gesek di kasur, sehingga dapat tetap itu termasuk itu malumin. Ya, apalagi kalau gesek-gesek sendiri, termasuk itu dalam pembatas. Ya, tidak ada alasan kecuali ada 2 ini kata Allah. Ghairu malumin, 2 ini saja yang tidak berdosa, yaitu terhadap istri-istri mereka atau
budak-budak mereka. Selain dari itu dosa. Selain dari dua ini dosa. Ya. Kemudian apa lagi? Amanah. Menjalankan amanah dan tepat janji. Menjalankan amanah dan tepat janji. Kemudian karakter selanjutnya, terpercaya dalam bersaksi, tidak pernah menjadi saksi palsu. Siapa yang ambil kesendalku? Abbas. Tojing. Padahal apa? Nasabkoy. Tidak pernah. Apa? Terpercaya dalam bersaksi. Jadi ada berapa karakternya? Itulah itu yang dinantikan oleh surga yang dimuliakan. Yang mereka diberikan ini. Ini yang bisa kita berikan. InsyaAllah ta'ala nanti di pertemuan selanjutnya baru kita lanjut lagi menyelesaikan dari hal tersebut, yaitu tentang azab yang menghinakan akan menimpa orang-orang yang mendustakan Allah. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qina bihalalika wa an haramik. Allahumma aghnina amman siwak.